له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya lah kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Semoga dengan sembari kita mendengarkan khutbah, ya mudah-mudahan dengan mendengarkan khutbah ini kita dapat semakin meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran Islam ini, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selama sepekan kita lalui dari Jumat yang lalu hingga hari ini mungkin mengalami penurunan kadar iman kita, maka mudah-mudahan dengan mendengarkan khutbah kita kembali memiliki semangat beriman yang benar dan kemudian menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pada kita semua, para pengikutnya hingga zaman nanti. Adik-adik, Fakih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mengatakan berharap untuk memiliki anak saleh atau tentang kesalihan yang senantiasa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Salah satu orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah salihin, orang-orang yang saleh. Untuk kita mendapatkan nikmat seperti Nabi misalnya, karena dikatakan oleh Allah orang yang diberi nikmat itu adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan keempat para salihin. Tentu kita tidak mungkin mencapai derajat Nabi. Untuk mencapai derajat siddiqin pun masih agak berat. Karena kita harus seperti Abu Bakar diantaranya misalnya. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sehingga diberi gelar As-Siddiq karena keyakinannya yang luar biasa tanpa ragu kepada Nabi, kepada Allah dan pada Rasulnya. Tidak lagi menggunakan pikirannya untuk meyakini, karena apapun yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW adalah sebuah kebenaran yang sangat dia yakini. Kemudian belum lagi contoh orang-orang siddiq yang juga mengorbankan harta dan jiwanya ketika Islam memerlukan mereka, ya, dikorbankan seluruh harta dan jiwanya.
Jadi bukan cuma sekedar ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya 100%, buat beliau tidak cukup hanya menyumbangkan 100% harta, tapi juga jiwanya pun dia pertaruhkan. Tentu untuk memiliki sifat seperti ini tidak mudah. Apalagi di zaman orang sudah terlalu berpikir rasional, terlalu berpikir logis, sehingga kadang-kadang syariat pun kalau dianggap tidak logis maka ditolak. Dan logika atau rasionalitas sekarang ini adalah berstandarkan standar barat. Ya. Orang-orang kafir. Sehingga kita sering ragu kalau Islam itu bisa menjawab berbagai persoalan. Kita sering ragu kalau Islam itu solusi. Ya. Satu-satunya alternatif untuk bisa menyelesaikan persoalan manusia. Kita sering ragu di sana. Sehingga kita memilih apa yang kebanyakan orang anggap sebuah kebenaran. Padahal kata Allah, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang. Karena kalau engkau mengikuti banyak orang, maka mereka adalah menyesatkan. Jadi mayoritas itu belum tentu sebuah kebenaran. Dia harus diuji oleh nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian para ulama terdahulu yang mereka memiliki standar kebenaran yang sangat valid. Jadi oleh karenanya untuk mencapai gelar siddiq saja, siddiqin tadi, orang-orang yang benar dan jujur, cukup berat. Kemudian yang ketiga adalah syuhada. Nah ini masih mungkinlah kita raih. Untuk meraih gelar syuhada. Syuhada itu bukan cuma orang yang mati di jalan Allah dalam peperangan, tapi juga mereka yang mendakwahkan Islam dan kemudian siap menjadi saksi di hadapan Allah nanti, menjadi syuhada, memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang yang memberikan kesaksian terhadap orang-orang yang pernah disampaikannya, didakwahkannya tentang Islam ini. Untuk level syuhada ini masih mungkin kita bisa meraihnya, walaupun cukup berat. Karena hari ini banyak juga orang yang sudah lebih besar ketakutannya daripada keberaniannya. Sehingga seringkali ketika terjadi kemungkaran kita diam 1000 bahasa. Akibatnya adalah kemungkaran yang sebenarnya lemah itu semakin merajalela karena diamnya kita. Diamnya orang-orang yang tahu tentang kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang sangat mungkin untuk bisa kita raih adalah yang keempat, yakni salihin. Kita mohon pada Allah, berikanlah kepada kami nikmat seperti mana yang kau berikan nikmat pada orang terdahulu sebelum kami, yaitu setelah Rasul, siddiqin, syuhada, dan keempat adalah salihin. Salihin inilah yang masih mungkin untuk kita bisa raih, meskipun tidak mudah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, pada kesempatan Jumat ini saya ingin menyampaikan apa sih ciri-ciri salihin itu. Orang-orang yang saleh itu cirinya seperti apa? Di surah Ali Imran ayat 114 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pertama ciri orang saleh itu adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir.
Ini biasa kita dengar. Tapi justru karena biasanya lalu kita menganggap ini sesuatu yang tidak terlalu penting karena biasa. Akhirnya kita sering mengabaikan iman ini. Itu sebabnya mengapa dari zaman Adam alaihissalam hingga ke zaman nanti, kiamat nanti, pesan keimanan itu akan selalu terus diulang-ulang. Kenapa? Karena iman itu fluktuatif. Sering saya sampaikan di sini. Iman itu naik turun. Yazidu wa yanqus. Itu yang sering istilah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang nambah, kadang kurang. Dan kita bisa tahu bagaimana kondisi iman kita yang turun itu. Kurang semangat untuk sholatnya, untuk puasanya, ya, untuk bersedekahnya, untuk tahajudnya, untuk baca Qur'annya. Tidak bersemangat sama sekali. Kemudian kecenderungannya adalah kepada kemaksiatan. Kadang kita anggap kemaksiatan itu kecil saja. Ya. Padahal di mata Allah ketika kemaksiatan itu dilakukan dengan terus menerus, dia menjadi sebuah sesuatu yang besar yang akan menghalang kita masuk surga. Jadi iman itu akan terus up to date untuk dibicarakan, untuk diingatkan kita. Kenapa? Karena ini memang seperti itu karakter iman itu, sifat iman itu. Kadang naik, kadang turun. Ketika sedang naik, kita memiliki semangat yang luar biasa melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tapi ada kalanya kemudian kita turun, drop. Baterai keimanan itu drop. Nah, pada kondisi drop itu kita seringkali abai terhadap perintah-perintah Allah. Abai terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, pada kondisi itu kata Rasulullah, fajaddidu imanakum. Perbaharuilah senantiasa imanmu itu. Maksud perbaharui ini adalah bagaimana? Ya, munculkan kembali semangat iman yang sudah kau miliki itu. Orang Islam itu kan sudah disebut, sudah dianggap sebagai seorang beriman karena dia sudah bersyahadat. Tinggal bagaimana kita melaksanakan isi syahadat itu dengan benar. Nah, inilah yang harus terus-menerus kita pahamkan. Untuk terus-menerus kita laksanakan. Karena kalau kita abai terhadap konsep syahadatain ini, maka kita akan menjadi manusia yang senantiasa juga abai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap misalnya nggak sholat itu nggak apa-apa. Ya. Padahal sholat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Sekali-kali tidak sholat, biarlah. Ya. Itu sering karena kita menganggap sholat itu bukan sesuatu yang terlalu penting. Padahal Allah, Rasulullah SAW sudah mengingatkan, sholat itu sesuatu yang amat sangat fundamental setelah akidah. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun bangunan Islam ini, bangunlah tiangnya. Setelah fondasinya kita kuatkan, tegakkan tiangnya. Tiangnya itulah sholat. Faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa menegakkan salat maka dia berarti menegakkan Islam ini. Tapi barang siapa dia meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama ini. Itu jelas sekali Rasulullah mengatakan demikian. Oleh karenanya kalau kita punya anak-anak, Rasulullah sudah tunjukkan, perintahkan anak kita tuh pada usia 7 tahun untuk sholat. Perintahkan. Saya seringkali bertanya pada murid-murid,
yang mengaji, mereka masih saja abai. Mereka masih menganggap sholat itu nggak terlalu penting. Yang penting itu entahlah apa menurut mereka. Masih sering saya dapati orang-orang yang sudah baligh untuk urusan sholat tidak terlalu penting buat mereka. Ini artinya tanggung jawab orang tua untuk memerintahkan mereka sholat. Meskipun cukup berat barangkali, tetapi itu harus dilakukan dengan tentu saja dengan pendekatan yang baik, yang mendidik, bukan dengan cara-cara yang suara keras, memaksa sampai melakukan kekerasan sehingga muncul trauma pada anak-anak kita akibat kekerasan yang kita paksakan itu. Tapi perintah sholat itu tidak bisa kita abaikan. Maka kalau anak kita hari ini banyak yang mengabaikan sholat, tanya pada diri kita sebagai orang tua, sejauh mana saya sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah Rasulullah, yaitu memerintahkan anak kita sholat pada usia 7 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi beriman kepada Allah dan hari akhir diantaranya adalah dengan menegakkan sholat. Karena sholat adalah merupakan tiang yang harus ditegakkan untuk tegaknya rumah Islam ini. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Perintahkan yang ma'ruf. Jangan bersikap diam. Jangan urusan Islam itu hanya untuk diri kita sendiri. Ajak orang lain untuk berislam, untuk melaksanakan ajaran Islam ini. Tugas ta'muru bil ma'ruf itu atau tugas amar ma'ruf itu bukan hanya untuk kalangan guru, kalangan mubaligh, kalangan kiai, bukan. Semua kita diwajibkan untuk menegakkan yang ma'ruf sesuai dengan kapasitas kita. Ketika sikap beramar ma'ruf ini kita biarkan, kita abaikan, maka nanti yang akan muncul adalah kemungkaran. Maka kemudian diikuti dengan wa yanhauna 'anil munkar. Yang keempat itu, wa yanhauna 'anil munkar. Cegah kemungkaran. Jadi kalau kita sudah mendiam, sudah bersikap diam untuk tidak lagi peduli bahwa kebenaran itu harus disampaikan kepada siapapun, maka yang muncul adalah kemungkaran. Dek, hai. Ya. Jadi kemungkaran itu yang akan muncul ketika yang ma'ruf kita diamkan. Kita bersikap diam untuk tidak menyampaikan yang ma'ruf. Jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Atau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dua hal yang tidak boleh kita abaikan. Dan ciri kesalehan yang terakhir adalah yusari'una fil khairat. Selalu bersegera untuk melakukan kebaikan. Bersegera. Dia tidak pernah bersikap malas dan selalu menjadi pelopor dalam menegakkan kebaikan. Itu ciri kesalehan. Tidak menunggu orang lain lebih dahulu yang melakukan kebaikan itu, tapi dialah menjadi pelopor. Dimanapun dia berada selalu menjadi pelopor untuk menegakkan kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi marilah kita pahami ciri kesalehan ini agar kita bisa kemudian mencoba sekuat tenaga kita untuk melaksanakan. Kesalehan itu bisa dicapai oleh kita, oleh setiap kita. Ya. Dan doa anak yang saleh itu adalah doa yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Begitu juga nanti kita kepada anak kita. Ya, ketika kita mati nanti, tidak ada sesuatu pun yang bisa menolong kita kecuali doa anak yang saleh. Doa kita sebagai anak yang saleh buat orang tua kita adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka.
yang akan membebaskan mereka dari siksa. Jadi ciri kesalehan tadi itu haruslah betul-betul kita pahami dengan benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama sekuat tenaga menegakkan kesalehan ini pada diri kita. Bukan cuma kesalehan pribadi, tapi juga kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu adalah kesalehan kolektif yang kita lakukan bersama-sama pada rumah tangga kita dan pada masyarakat kita, juga pada negara ini. Karena kalau kita bersikap pribadi saja, kesalahan pribadi saja, itu tidak akan memunculkan pengaruh yang besar pada kehidupan bermasyarakat kita dan bahkan pada kehidupan bernegara kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kembali Khatib ingatkan kepada kita semua, Anda dan diri saya, marilah kita bersama-sama terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berusahalah untuk meraih kesalehan dengan kemampuan yang kita kerahkan sepenuhnya. Maka insya Allah nanti kebahagiaan akan senantiasa kita raih pada situasi dan kondisi apapun dalam kehidupan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan dengan setulus hati, dengan sembari membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa yang mungkin terlalu banyak untuk kita lakukan sekurang-kurangnya sepanjang sepekan ini, dari Jumat yang lalu hingga Jumat sekarang. Mudah-mudahan dengan mohon ampun, taubat pada Allah Subhanahu wa taala akan semakin memberikan perhatian kepada Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مستضعفين في فلسطين وفي كل مكان في كل زمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.